Berarti bukan hanya Malaysia meniru Indonesia, Rusia, Kroasia pun mungkin meniru Indonesia. Kerana itu Malaysia berarti tanah Melayu kan meniru. Jadi itu ya Pak. Maaf ya Pak. What is your name and where are you from? My name is Malaysia and I'm from America. Ini viral satu muka depan sebuah buku yang bertajuk Malaysia yang ditulis pada tahun 1999. Maka gemparlah satu Malaysia pada ketika itu. Sebab tenang ya. Sementara di kita aja nggak ada papan informasi kita begitu. Keren kan? Ya jadi deh kayaknya ke Ipoh. Jadinya kita ke Eropa nih. Doain deh besok ke Eropa. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari, tetap semangat ya. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan. Bulan Ogos ya, ataupun Agustus. Nah ini adalah bulan kemerdekaan bagi Malaysia dan juga Indonesia. Malaysia itu 31 Ogos, sedangkan Indonesia 17 Agustus. Oke, nah di video yang pertama ini ada seorang pemuda Malaysia, dia datang ke Indonesia, dia berjumpa dengan salah seorang orang Indonesia yang mengatakan Malaysia meniru Indonesia dalam namanya, nama macam Malaysia, sia belakangnya itu, dan Indonesia, sia. Sebabkan di sini dikatakannya Indonesia yang luan merdeka daripada Malaysia. Kita dengarkan jawaban cerdas daripada pemuda Malaysia ini. Seperti apa? So mari kita tonton video ini. Menurut Malaysia merdeka tahun 57. Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Punten Pak. Itu berarti bukan hanya Malaysia meniru Indonesia, Rusia, Kroasia pun mungkin meniru Indonesia merdeka tahun 91. Ya, India merdeka tahun 47. Jika begitu ujian Bapak kerana merdeka terlebih dahulu, itu berarti Indonesia itu meniru Ethiopia. Dijajah. Ya, Ethiopia tidak pernah dijajah, tapi Ethiopia itu berada di bawah cengkaman Italia. Mereka itu merdeka dari Italia itu tahun 41. Punten Pak, sebenarnya tiada istilah meniru. Negara di Serata Buana ini terbahagi kepada 4 kelompok utama. Kita ada kelompok land, bahasa Inggrisnya tanah kan. Jadi kerana itu ada England, Finland, Iceland. Ada kelompok stan. Stan itu kayak Pakistan, Kazakhstan. Bahasa Persian itu maksudnya juga tanah. Ya, airan ya itu dalam bahasa Latin itu berarti tanah juga. Di kerana itu Malaysia berarti tanah Melayu kan meniru. Jadi itu ya Pak. Maaf ya Pak. Itu kan aja. Ya. Terima kasih atas perkongsian ilmunya. Saya terima apa yang Bapak sampaikan. Cuma itu yang saya berpandangan. Terima kasih Bapak. Pergi mana? What is your name and where are you from? My name is Malaysia and I'm from America. Is this your first time coming to Asia? First time to Malaysia. So Malaysia. far it's been amazing. It's very beautiful and the people here are so kind. What Namanya about, like, Malaysia the food ya. and the culture that you experience here? Menarik The nih. food is so good and the culture is just so welcoming and inviting. Was Malaysia within your expectation or you expect more than that? I didn't really have any expectations and it has blown it out of the water. Why Malaysia though? Because it's my name. Wow, Malaysia. Hai Malaysia. Ternyata bukan akhiran sia tapi ia. Malaysia dan juga Indonesia. Oke, nah arti kata ia itu adalah tanah. Nah, kalau Malaysia itu adalah jadinya tanah Melayu ya. Malay artinya Melayu. Oke, seperti itu. Kan ada tentang siapa luan merdeka, Indonesia yang luan merdeka. Jadi dikatakannya Malaysia yang meniru Indonesia. Nah, bukan macam itu ternyata ya teman-teman. Lanjut lagi ya. Hari ini kita belajar sedikit sejarah dan juga asal muasal nama Malaysia. Nanti sebelum kita lanjut ke videonya, tadi itu video kedua ya. Dia unik namanya. By the way, dia bukan orang Malaysia, tapi namanya ialah Malaysia. Wow.
Di Malaysia ini ada ke yang nama Malaysia? Dia adalah orang Amerika. Nah, Malaysia datang ke Malaysia. Gitu ceritanya ya. Wow, welcome Malaysia to Malaysia. Nah, Baru-baru ini viral satu muka depan sebuah buku yang bertajuk Malaysia yang ditulis pada tahun 1999. Maka gemparlah satu Malaysia pada ketika itu. Sebab di fikiran mereka nama Malaysia ini hanya wujud pada tahun 1963. Sebenarnya saya dekat sini nak pecahkan tanggapan tersebut sebab nama Malaysia paling awal ditemui adalah pada tahun 1835 yang sudah dapat lama kita jejak juga dalam ya. sejarah rekod bertulis. Ini adalah dalam sebuah peta yang dilukis oleh Thomas D. Bradford yang di mana nama Malaysia adalah versi bahasa Inggeris kepada peta yang dalam versi bahasa Perancis yang disebut sebagai Malaysia. Peta Perancis ini pula dilukis oleh Jules Dumont d'Urville, seorang pelayar Perancis yang petanya adalah 3 tahun sebelum wujudnya nama istilah Malaysia dalam peta Thomas D. Bradford yang berasal daripada Amerika ini. Apa yang dimaksudkan sebagai Malaysia ataupun Malaysia pada ketika itu adalah merujuk kepada Kepulauan Melayu yang merangkumi pulau-pulau Sumatera, Singapura, Jawa, Borneo, Filipina, Sulawesi, Maluku dan juga Nusa Tenggara. Ada fakta menarik dekat sini, tanah Melayu adalah semenanjung, dia bukannya kepulauan, jadi dia tidak tertakluk dalam wilayah demografi Kepulauan Melayu atau Malaysia pada ketika itu. Kenapa wilayah-wilayah ini dipanggil sebagai Malaysia? Saya suka untuk petik kenyataan ini. Anda boleh baca, anda boleh pause. Okey. Dah habis baca, kenyataan dekat bawah ini pula. Baca baik-baik. Oh, English ya. Dah habis baca? Bagus. Sekarang anda faham bahawa ketika itu basically orang putih panggil seluruh region daripada Malaysia, Indonesia, Filipina sebagai Melayu. Kenapa? Sebab ialah tamadun Melayu berdiri dekat sini dah lama. Orang putih tahu akan benda tu, bukan cola. Jadi sebab itu kita tak panggil tanah ni sebagai tanah lain. Orang putih panggil Melayu. Orang putih tahu bahawa habitat kebudayaan bahasa yang menjadi pegangan tamadun dekat sini ialah orang Melayu. Jadi sebab itulah nama Malaysia dipanggil merujuk kepada wilayah ini. Dan kemudian nama inilah yang diadaptasikan oleh Tunku Abdul Rahman yang pada ketika itu berkira-kira nak meletakkan nama Langkasuka untuk wilayah ini. Jadi kepada orang dekat luar sana yang tiba-tiba nak kata bahawa nama Malaysia tidak ada kena-mengena dengan identiti Melayu, maka sumbatlah mereka dengan video ini. Ramai yang tidak tahu bahawa nama asal yang dipertimbangkan untuk negara kita bukanlah Malaysia tetapi Langkasuka oleh Tunku Abdul Rahman. Soalannya ramai yang tak kenal Langkasuka ni apa? Kenapa Tunku pilih untuk namakan negara kita? Jadi mari ikut saya. Pada hari ini kita akan bongkar secara ringkas sahaja sejarah Langkasuka. Langkasuka merupakan kerajaan Melayu terawal antara yang paling tua dalam sejarah. Dijangka bahawa kerajaan ini wujud seawal abad pertama Masihi, kira-kira 600 tahun sebelum kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Juga dijangka sezaman dengan Nabi Isa AS. Kedah Tua dan juga Patani dikatakan lahir daripada Langkasuka. Menurut Hikayat Merong Mahawangsa, Langkasuka dan Kedah Tua merupakan kerajaan kembar yang menguasai semenanjung utara tanah Melayu dari timur di Kedah dan juga di pantai timur di sekitar wilayah Patani. Dalam hikayat orang Melayu yang sama juga menghubungkan bahawa kerajaan Langkasuka ini memiliki sejarah dengan Nabi Khidir alaihissalam, dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah seperti Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain. Diceritakan bahawa kapal Merong Mahawangsa sedang belajar daripada Rom untuk ke China. Kapal itu membawa puteri Rom yang kononnya akan dikahwinkan dengan puteri daripada China dekat wilayah sekitar Langkasuka, semenanjung tanah Melayu. Tetapi dalam perjalanan kapalnya telah serang Garuda dan akhirnya Merong Mahawangsa terdampar dekat semenanjung tanah Melayu. Tanah tempat Merong Mahawangsa terdampar itu kemudian dikenali sebagai Kedah Zamrin Tuan. Dekat sini Merong Mahawangsa telah mengasas
merupakan sebuah kerajaan Melayu antara yang terawal, dan kemudian daripada 3 anaknya, anak sulungnya telah ditabalkan menjadi Raja Siam, anak keduanya iaitu Raja Ganjil Sarjuna telah ditabalkan menjadi Raja Kedah, manakala puterinya telah ditabalkan menjadi Raja Patani. Catatan sejarah daripada Arab, China, Eropah, India menggambarkan kemegahan Langkasuka dengan kekayaan emas, tembok dan bandar-bandar besarnya. Bagi contoh, pedagang Cina seperti Tuan Qian pada abad ke-8 Masihi menceritakan tentang keagungan pelabuhan Langkasuka itu. Wah, dalam juga Bahkan ya Langkasuka ini juga mendapat sejarah. perhatian Marco Polo, iaitu seorang pengembara daripada Eropah yang menulis dalam bukunya yang berimpian untuk melawat negara, kota atau kerajaan tertua Melayu ini. Sebab itu, kami merasakan bahawa sejarah Langkasuka ini tidak patut lagi terperak dekat rak-rak universiti. Kami terbitkan sebuah buku bertajuk Kitab Tamadun Melayu 2 untuk anda dekat luar sana menyelami sejarah Langkasuka. Jadi jangan lupa untuk dapatkan Kitab Tamadun Melayu 2 dekat tangan saya ini. Adalah buku terbaru kami, tulisan Abdullah Siddiq, seorang guru sejarah mengajar sejarah di sekolah menengah. Teman, nah itu tadi sejarah ya. Tadi katanya nama Malaysia dah wujud sebelum merdeka. Oke, nah juga berhubungan dengan Melayu juga, tanah Melayu sebenarnya. Jadi bukan ditentukan dari siapa yang terlebih dahulu merdeka. Tadi antara Indonesia dan Malaysia. Nah, wujudnya ini pun dulu sebelum kemerdekaan Malaysia. Nah, kedua, untuk video yang kedua. Nah, ternyata nama asal Malaysia ialah Langkasuka. Nah, tadi sudah dijelaskan sejarahnya. Dan tadi itu ini pengulas tentang sejarah ya, tentang Melayu, Malaysia, dan dunia. Nah, kalau kalian mau beli bukunya, kalian yang suka tentang sejarah, kalian boleh mempelajarinya dan membeli bukunya. Nah, di sini TikToknya namanya The Patriots Asia. Nah, kalian boleh beli dekat sana. Nanti Sari buat linknya di description box. Nah, ini Sari mau menjawab sedikit lah ya. Ada yang menanyakan di video Sari dekat channel Sari Ting Ting. Disebabkan video itu ada orang Indonesia jalan-jalan ke Malaysia dan mengatakan pertama kali datang ke Malay, bukan Malaysia katanya. Nah, orang Malaysia itu berkomentar, cakap datang ke Malay, bukan ke Malaysia. Orang Indonesia tak tahu ke Malay itu artinya adalah Melayu. Sebagian orang Indonesia itu tidak tahu arti Malay itu adalah Melayu. Mereka menyebutkan Malay itu hanya sebagai singkatan Malaysia, Malay gitu. Macam serupa lah Indonesia jadi Indo. Nah gitu. Untuk pelengkap video ini supaya lebih menarik, kita tonton beberapa vlog ini. Ini ada orang Indonesia pergi jalan-jalan ke beberapa negeri di Malaysia ini. Nah, ini juga ada orang Indonesia terkejut bahwa di Malaysia ini, tepatnya di Negeri Sembilan ini, ada katanya serupa macam kota di Indonesia. Oke teman-teman, so jom mari kita tonton video ini sampai akhir. Saya bingung banget. Kita lagi di Malaysia atau di Padang sih? Padang ya dipikirnya. Ini ada banyak budaya Minangkabau di sini. Kita lihat ya gimana Negeri Sembilan itu. Oke, let's go. Guys, baru jalan 3 menit kita udah ngelihat rumah begonjong kan itu. Kan? Kita lihat ya, kita cari tahu itu tuh apa ya. Yuk, come on. Guys, ketemu lagi guys, yang kedua guys tuh. Wah, nampak rumah adat Minang ya. Tapi di depannya ada gereja guys. Kita telusuri ya itu apa ya. Ya. Di sini ramai orang Minang ya. Kamu lihat itu. Ini papan informasinya itu bergonjong gitu guys. Kayak rumah adat Minang ya. Sementara di kita aja nggak ada papan informasi kita begitu. Keren kan? Ternyata yang tadi rumah begonjong di atas bukit itu adalah Wisma Negeri guys. Cuman lagi tutup, kita nggak bisa masuk. Guys, ketemu lagi guys. Yang ini namanya Yayasan Negeri 9. Depan rumah begonjong. Keren kan? Yuk kita explore lagi. Nah, ada lagi guys tuh guys. Dewan Majelis Bandaraya Seremban tuh. Banyak guys ternyata yang berarsitektur Minang. Kayaknya lebih banyak daripada di Padang ya. Yuk kita explore lagi. Guys, kita ngelewatin taman. Guys,
di Taman Tasik Seremban. Tuh, rumah bergonjong. Wah, sampai ke sini ya. Juga guys, juga arsitektur Minangkabau. Keren kan? Ayo. Malaysia mungkin udah biasa, tapi buat yang belum pernah, nih gue kasih contoh itinerary 4 hari 3 malam pergi ke Malaysia. Hari pertama kalian bisa ambil flight paling pagi dari kota manapun ke Kuala Lumpur. Jadi bisa explore banget. Sampai bandara, karena gue berempat, gue naik Grab. Tapi kalau nggak, kalian bisa naik bus kok. Karena pastinya belum bisa check-in, kalian cobain nasi kandar deh. Terus jalan-jalan di area KLCC, naik GoKL yang sekarang bayar guys. Kalau gue kemarin cobain thrifting yang lagi viral, ini lumayan cukup bervariasi dan harganya murah sih. Biasanya jam 2 udah bisa check-in, nah kemarin gue nginep di The Face Platinum KL. Ini harga 200 ribuan per orang, luas, fasilitasnya juga luar biasa. Tapi kalau kalian yang mau biasa-biasa aja, cobain Sitin Masjid Jamek harga 100 ribu per orang. Malamnya bisa explore KLCC lagi, terus makan nasi ayam cemai yang ada di Bukit Bintang. Lanjut hari kedua karena kita berempat, akhirnya nyewa Grab ke Genting. Harganya murah cuma 37 ringgit. Kalau nggak kalian bisa naik bus sampai di sana, kita makan siang ke premium outlet, naik cable car dan sampai ke atasnya. Pulangnya kita naik InDriver, ini lebih murah lagi loh guys. Sorenya kita sunsetan di Bukit Bintang di resto yang lagi hits banget, jadi foto di depan pavilion gitu. Malamnya kita kulineran di Alor Street. Ini banyak banget makanan sampai durian juga ada. Hari ketiga saran gue kalian ke Malaka one day tour aja deh. Ini warisan budaya UNESCO. Malamnya kulineran di Kampung Baru. Cobain nasi lemaknya, ini the best banget. Hari keempat sebelum pulang foto di KLCC Park sebelah sini, terus makan es cendol di Pasar Seni dan cobain kuliner yang lagi hits di Bukit Bintang, ayam kunyit gitu. Terakhir mampir deh di Batu Cave buat foto-foto. Gak usah naik ke atas deh, capek dan pulang. Semoga bisa membantu ya guys videonya. Fakta-fakta unik yang aku baru tahu setelah traveling ke Penang, Oke, Malaysia. Penang ya. Part 2. Kelima, di Jalan Penang banyak banget lihat kawanan burung yang ngumpul banyak di satu area. Biasanya burung-burungnya itu hinggap di kabel tiang listrik, atap rumah orang, atau di tengah taman. Keenam, semua pohon di Penang itu punya semacam kartu identitas gitu, yang ada info tentang jenis tanamannya apa, ditanam kapan, dan ditanam di mana. Ini saya baru tahu ini. Ketujuh, di Penang ada layanan bus umum gratis untuk keliling tempat-tempat terkenal dan jalan utama di Penang. Di bisnya ada tulisan CAT Free Shuttle yang berhenti di 22 bus stop. Kedelapan, sekolah khusus perempuan di Penang mewajibkan muridnya untuk punya potongan rambut yang sama. Jadi semua murid rambutnya itu pendek semua. Dan waktu jam pulang sekolah bener-bener rame banget. Murid-murid ngantri keluar sekolah dan nyebrang jalan untuk pulang. Kesembilan, beda kayak di Indonesia, di Penang itu jam 7 pagi masih baru mulai terang. Dan jam setengah 8 malam itu baru mulai gelap. Di Indonesia jam Gak jadi deh kayaknya ke Ipoh. Jadinya kita ke Eropa Di nih. Ipoh ya. Doain deh besok ke Eropa. Ipoh rasa Eropa. Kalau gue menyala abangku, kalau di sini daulat tuanku. Di Ipoh tuh terkenal dengan alley atau jalan kecil atau gang kalau gue sebut sih ya. Nah Mirza nemu hotel lucu, bagus, nan estetik di dalam gang di jantung kota Ipoh. Pertama lu cari plan B, soalnya plan A biasanya gagal gitu ya. Di sampingnya ada gang tuh. Nah, lu masuk ke sana. Nanti ada pintu besi ini nih. Check innya di sini. Dapat kartu untuk akses masuknya. Lurus aja terus ikutin jalan, jangan ikutin hati. Sampai ketemu pohon serem ini. Biasanya kalau penakut lu udah panik nih. Apalagi kalau kartunya error, adrenalin bro. Masuk Takut ya. ikutin jalan lagi. Nemu Salah tangga jalan. ini nih. Tangganya juga pakai akses lagi. Belum sampai kamar aja udah ngerasa unik gak sih? Kayak misterius gitu hotelnya. Nyampe atas disambut kolam renang imut yang estetik urban banget, nggak keren banget asli. Nah di samping kolam renangnya ada area kamar. Oh ini tempat bilas-bilasnya. Lanjut ya ke area kamar. Ini terasnya. Bentar sabar, masih masuk-masuk lagi nih. Nah kita di kamar B3. Soalnya kalau B2 haram. Nah ini nih kamarnya. Ih bagus banget ini lantai satunya. Jadi tipe mezanin gitu. Ini cocok sih untuk banyakan. Udah ada extra bednya loh. Nah kita turun ya ke master bedroomnya. Dikasih jendela gede-gede. Tapi nggak bisa dibawa pulang ya, nggak bisa. Pemandangannya nggak heboh-heboh banget sih. Tapi bagus kok menghadap gedung berarsitektur yang estetik juga. Panas nggak? Banyak nyamuk nggak? Enggak. Ini double glass ya. Jadi tetap dingin pakai AC. Master bedroomnya ini sih kalau gue sebut kayak man cave sih. Emang cocok untuk cowok misterius kayak gue. Tadi itu ada beberapa vlog, tapi yang paling menarik Sari rasa dekat Negeri Sembilan. Karena dia membawa kita kan, katanya banyak arsitektur ataupun rumah-rumah bernuansa Minang. Katanya lebih banyak juga daripada yang dekat Padang sana. Nah memang di Negeri Sembilan ramai yang keturunan ya Minang kan. Nah kalau di Johor banyak yang Jawa,
di Melaka apa teman-teman, di Perak apa, Sari tahu itu saja ya. Oke teman-teman, so seperti itu tadi video beberapanya. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh kasih komen dekat ruang komen dekat bawah. Oke, so segitu aja video kali ini. Ini banyak juga ilmu yang kita dapat. Sari juga melalui beberapa video tadi. Ternyata nama Malaysia dan juga Indonesia tadi itu akhiran iya itu bukan meniru siapa Luan merdekanya, tapi itu tadi kita sudah belajar ya. Kalau kalian dapat informasi dari video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Terima kasih, sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.